saja berada. Kenalkan, nama saya Termiji dari YouTube Torang YouTuber. Bahwa pada saat ini kami berada di DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Uki, Ogan Komering Ilir. Kita akan mengikuti tanggapan Ketua DPD PDI Perjuangan Uki tentang pembakaran bendera Partai PDIP Perjuangan bersama Ketua Bapak Abdianto, SHMA. Mensikapi pembakaran bendera PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menanggapi pembakaran bendera Partai PDI Perjuangan yang sah menurut peraturan undang-undang sebagai tindakan yang tidak berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan dapat mencertai hubungan kemanusiaan yang memanusiakan manusia lain. Pembakaran bendera PDI Perjuangan merupakan untuk mengingkari pada peraturan undang-undang yang telah menjadi sumber dinamika yang dinamis dalam interaksi politik warga bangsa. Terhadap pelaku pembakaran PDI Perjuangan, Ketua Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Abdianto SHMA meminta kepada aparat keamanan untuk segera menangkap dan memberikan hukuman yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diizinkan, kami memberikan maaf pada tindakan dan mendoakan semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Kepada segenap kader PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, teruslah bekerja sama bersama rakyat. Jangan pernah berhenti berjuang untuk rakyat. Jangan pernah lelah untuk bergotong royong sebagaimana tujuan Partai PDI Perjuangan. Masalah apa ini, Pak? Masalah tentang pembakaran bendera partai adalah satu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Bendera partai adalah simbol partai yang tentu diagung-agungkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Dibakar tentu tidak dapat dirasakan bagaimana suasana kebatinan seluruh kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia ketika simbol partai yang diagungkan dibakar oleh massa di Jakarta waktu masa entah 212 atau apa. Jadi kedatangan Bapak ke Polres Uki ini bagaimana itu? Menuntut untuk segera diusut tuntas karena Dewan Pimpinan Pusat Partai juga telah menyatakan untuk menyerahkan ke proses hukum. Jadi kami tidak terpancing untuk melakukan gerakan anarkis untuk membalas, menyerbu, membakar atau tidak. Kami sepenuhnya sesuai arahan DPP Partai mengusut secara hukum. Jadi kami minta kepada Polres Uki untuk segera mengusut, meneruskan pihak Polri untuk menangkap dan mengadili seluruh undang-undang pembakar bendera PDI Perjuangan. Yang kedua, mereka menuduh PDI Perjuangan sebagai sarang PKI. Ini juga perlu pembuktian. Kami juga ingin pihak Polri untuk mengusut tuntas tentang fitnah PKI ini. Pada saat mereka membakar bendera PDI Perjuangan, mereka juga membakar bendera PKI. Pertanyaan kita bahwa PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Seluruh simbol-simbol PKI tidak boleh beredar. Pertanyaan kita, dari mana mereka mendapatkan bendera PKI tersebut? Artinya kalau mereka membuat sendiri, berarti mereka lah PKI-nya. Minimal mereka provokatornya yang ingin memperkeruh, mengadu anak bangsa, mengobok-obok PDI Perjuangan. Dan untuk hal ini juga kami ingin pihak Polri untuk mengusut tuntas. Karena ini sudah letih dituduh, difitnah tentang isu PKI ini, tentang anti-Islam. Padahal kami akui kami memang bukan partai Islam, partai agama, bukan. Tapi kami adalah partainya orang-orang yang beragama. Dan terus Pak, setelah ini hasil tadi, bagaimana Pak tanggapan dari Polres? alhamdulillah, Polres berterima kasih, menyambut positif, memberikan apresiasi bahwa PDI Perjuangan tidak menanggap sebagai secara berlebihan dan menyerahkan pada pihak Polri. Insya Allah mereka akan meneruskan dan berkoordinasi dengan, karena ini ditangani oleh Polda Jaya dan DKI Terus Jaya. Pak, ini terbagi dari berapa anak ranting Pak yang ikut dalam hal ini Pak? Ini cuma sebagian kader fraksi PDI Perjuangan didampingi oleh Badan Hukum PDI Perjuangan, kemudian juga ketua-ketua PAC, sebagian saja yang bisa
Karena kita juga tidak menginginkan adanya kemacetan, membuat resah masyarakat. Kita hanya ingin menyampaikan sikap-sikap politik partai tentang radikalisme, tentang fitnah, dan juga tentang pembakaran yang sudah di luar kemanusiaan, saya pikir. Saran Bapak dengan anak ranting atau anggota Bapak bagaimana, Pak? Anak-anak sesuai imbauan dari DPP partai bahwa kita tidak lagi diam. Dikatakan PKI, kami akan bersuara. Saat ini kami katakan bahwa kami bukan PKI, kami juga bukan HTI, kami adalah PDI Perjuangan. Tapi kami tetap, karena negara kita negara hukum, kami tetap mengedepankan segala persoalan diselesaikan secara hukum. Dan tentu kami tetap menjaga agar kami tidak menyakiti hati rakyat, dan kami akan membuktikan bahwa kami adalah partai yang lahir dari rahim rakyat. Oke Pak, untuk ini kami langsung berhadapan dengan Bapak Ketua DPRD serta Ketua PDIP Perjuangan Kabupaten Ilir, Bapak Abianto, dengan ia memberikan ketegasan. Alhamdulillah bahwa Polres Oki sudah menyambut baik dan akan meneruskan apa yang menjadi sikap-sikap politik PDI Perjuangan. Kedatangan kami ke Polres Oki adalah menjalankan tugas-tugas kepartaian kami. Bahwa kami selama ini sudah diserang dengan berbagai fitnah yang keji. PDI Perjuangan sarang PKI, PDI Perjuangan anti-Islam, dan itu sudah sebenarnya sangat mengganggu kami. Sebenarnya masyarakat juga sudah bisa menilai apa yang mereka katakan itu, tapi kita perlu waspada. Yang namanya kebohongan itu kalau diucapkan kali-kali akan menjadi kebenaran kalau tidak ada konten. Pada puncaknya, pada perhelatan 212 Bang, di Jakarta kemarin dan di beberapa daerah Indonesia, masa membakar bendera PDI Perjuangan. Ini yang menjadi puncak dari kegalauan seluruh kader PDI Perjuangan. Karena bendera partai adalah simbol partai yang diagung-agungkan seluruh kader partai, yang dengan situasi tersulit pun akan tetap berusaha untuk bikin partai. Dan ini dibakar dengan bendera partai jatuh oleh undang-undang. Ini jelas pelanggaran. Alhamdulillah seluruh kader partai sesuai arahan Ibu Mega tidak terpancing, karena kami tahu mereka ingin memancing kemarahan, memancing massa PDI Perjuangan untuk bertindak anarkis, membalas, membakar, menyerbu. Tapi dengan karisma Ibu Megawati sebagai Ketua Umum menginstruksikan seluruh kader partai seluruh tingkatan agar tidak terpancing, tidak terprovokasi. Kita tidak diam, kita melawan, tapi dengan jalur, karena negara kita adalah negara hukum. Makanya kami akan meneruskan ini, menuntut sesuai jalur hukum yang berlaku, sesuai dengan fungsi DPP partai. PDI Perjuangan menyampaikan sikap-sikap politik partai ke Polres Oki, salah satunya untuk mendukung Polri untuk segera mengusut tuntas tentang kebakaran yang telah partai. Kemudian yang kedua, seperti yang kami katakan bahwa PDI Perjuangan sudah sangat lelah terpa isu sarang PKI. Dan kita sini apa sih diameter parameter PKI itu apa? Sehingga baca di Golkar orang itu menjadi PKI. Tidak jelas, tidak ada sama sekali. Ukurannya sebenarnya PKI itu tidak menerima Pancasila yang ingin merubah dasar negara Pancasila. Itu yang paham PKI selama ini yang kita ketahui. Dan PDI Perjuangan sejak awal menentang siapapun yang ingin merubah dasar negara ini. Itu mana dasarnya PDI Perjuangan jadi PKI? Itu yang saya katakan. Apa karena di PDI Perjuangan ada anak ex-PKI? Apa itu bisa dijadikan
barometer bahwa PDI Perjuangan adalah sarang PKI. Apakah ingin kita katakan bahwa anak seorang pelacur itu anaknya juga pelacur? Belum tentu. Dan alhamdulillah ini juga menurut kami menjadi satu titik balik pada perhelatan kemarin. Selain membakar bendera PDI Perjuangan, mereka juga membakar bendera TKI. Pertanyaan kita semua tahu dan semua elemen masyarakat sepakat bahwa PKI adalah partai terlarang. Seluruh simbol PKI tidak boleh beredar, termasuk bendera yang merupakan simbol sebuah organisasi. Artinya bendera PKI tidak boleh beredar karena dia partai terlarang. Pertanyaan kita, dari mana mereka mendapatkan bendera PKI ini? Iya, kalau mereka dapat mengambil di depan rumah penduduk, pasti penduduk itu pasti PKI. Kalau kita memang mau mengetahui apa betul memang masih ada PKI di Indonesia ini. Turun bendera PKI yang mereka bakar itu memang. Kalau mereka membuat sendiri, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, mereka itu PKI, atau mereka provokator yang ingin mengadu domba. Jadi salah satunya kami PDI Perjuangan API selain memberikan dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas tentang pembakaran bendera partai kami, simbol kebanggaan kami, dan juga kami ingin Polri mengusut tuntas tentang fitnah-fitnah yang berkembang selama ini menurut PDI Perjuangan, khusus isu PKI. Momennya sudah ada. Artinya tinggal mengejar membakar bendera PKI tersebut, sumber bendera itu. Saya pikir akan jelas nantinya siapa yang PKI. Kemudian ada beberapa tadi mungkin bisa diminta selanjutnya sikap-sikap politik partai yang akan disampaikan, kita bacakan selanjutnya yang bisa diminta. Yang pertama, dia minta tangkap dan adili segera membakar itu, karena itu jelas mencederai rasa kemanusiaan dan juga mencederai proses undang-undangan yang ada, karena PDI Perjuangan dijamin oleh undang-undang. Bendera PDI Perjuangan adalah simbol partai. Artinya, dalam usut tuntas tangkap pelaku pembakaran, hukum sesuai satu undang-undang yang ada. Seperti di penyambung kita dari pusat. Iya, yang pertama ini adalah saya katakan tadi, inilah kerja-kerja partai kami, inilah gerakan-gerakan politik kami dalam PDI Perjuangan terintegrasi dari pusat sampai ke bawah. Ketika PDI Perjuangan disakiti, semua akan merasa sakit. Dan juga langkah ini kami membuktikan, ingin memberikan pesan bahwa kami satu komando apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu yang kami jalankan. Untuk jalan hukum, jangan bikin anarkis, jangan terprovokasi, itu yang kami sampaikan. Kalau kami sepenuhnya akan tunduk kepada putusan jalan hukum. Jujur saya belum membaca, tapi sedikit saja saya ingin melihat detailnya. RUU ini sudah dibahas melalui tahapan. Rekamannya ada. Salah satu partai yang ikut sekarang menentang, PKS, juga menyampaikan pendapat pada saat pembahasan, menyetujui dan tidak ada sanggahan, tidak ada masukan. Jadi saya juga bingung yang mana yang dipersoalkan. Masalah RUU yang mana yang dikatakan melanggar. Tentang Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila itu kan ide buah pikiran Bung Karno pada saat pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila ini ada 5 sila dapat di kalau menurut bahasanya waktu itu kelas
Tapi kan tidak ada bahasa hukum namanya itu berat. Maksudnya disederhanakan. Itu menjadi 3 sila. Trisila, sosio nasionalisme, sosio demokrasi, sosio Tuhan. Ketika mau disederhanakan lagi menjadi ekasila, satu sila, gotong royong. Itulah semangat Pancasila kita gotong royong. Itu buah pikiran Bung Karno. Dan tidak ada niat untuk mengubah dasar itu dalam menerjemahkan memahami Pancasila. Betul. Terus kita kawal sampai betul-betul selesai dan tertangkap pelaku dan diakhiri sebagai perjalanan. Dan ini juga menjadikan pembelajaran bagi semua elemen bangsa untuk menghormati sebagai sesama manusia, sesama anak bangsa, sesama elemen bangsa. Kami tidak berangan-angan. Saya pikir polisi, Polri dalam hal ini sudah mempunyai standar yang jelas dan rekaman videonya ada. Kita semua bisa menyaksikan dan semua ada rekamannya sudah dilihat. Siapa yang membakar, siapa yang pidato, semuanya. Tinggal lagi kerja cepat Polri, ya. Tinggal tugas.